What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? I hope all of you doing well today. Ruben Previously on Amorim berharap CBC. Manchester United dapat mengalahkan Chelsea. Ya, kali ini kita mendapat kabar dari El Grafico. Chelsea tertarik menandatangani. Kita dapat kabar dari posisi yang akan ditinggalkan Axel Disasi di musim dingin ini. Dikutip dari Fabrizio, Alfie Gilchrist telah menarik. Oke, jadi di video kali ini intronya cukup panjang. Kita akan membahas update news seputar Chelsea yang sudah kita bahas awal tadi ya. Namun seperti biasa sebelum kita lanjut menonton, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like dan juga buat yang pertama kali bergabung menonton channel ini dapat langsung mengklik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started guys. Oke, next kita dapat kabar dari pemain Chelsea yang selalu mendapat kritik dari para fans dari Chelsea karena permainannya yang cenderung egois. Dikutip dari Haters TV, pastinya kompetisi harus terus meningkat. Tapi tidak hanya Noni Madueke yang keluar dari skuad, Renato Vega juga tidak berada di dalam skuad. Alasannya sama untuk keduanya. Di situ tidak ada perbedaan atas alasan yang sudah disampaikan. Next dari Jack Roser, Enzo Maresca memperingatkan seluruh skuad Chelsea bahwa tingkat persaingan harus meningkat setelah dia mencoret Noni Madueke saat menghadapi Fulham. Next, masih dari Enzo Maresca melalui Kieran Gill, Madueke telah mendapatkan 3 strike atau 3 hantaman dari Maresca. Yang pertama Agustus karena performance training, berikutnya sebelum Aston Villa masih mengenai training. Dan sekarang kita mendapat asumsi pukulan ketiga oleh Maresca terhadap Noni Madueke yang tidak menyertakan dia di bench sekalipun saat match versus Fulham. Chelsea tidak punya rencana untuk menjual Madueke di Januari. Oke, yang terakhir dari Bobby Vincent, Enzo Maresca mengatakan Noni Madueke berpotensi masuk ke dalam skuad Chelsea untuk lawatan ke Ipswich Town pada hari Senin. Well guys, I don't know ya. Sepertinya Chelsea mengalami dilema saat ini, di mana Chelsea hanya mempunyai 3 natural winger yang berada di first squad karena Mudryk kan itu terkena ban sehubungan dengan doping ya. Sehingga tersisa Madueke, Neto, dan juga Sancho. Jadi kalaupun Madueke itu dijual, resiko itu akan terjadi. Karena tidak ada backup player yang sepadan dengan pelapis dari Sancho maupun Pedro. Yang mereka berdua ini sangat-sangat ringkih untuk mendapat cedera. Karena kita juga tidak bisa berharap kepada Tarik George ya, pemain akademi juga. Pemain akademi kita. Dan bisa juga sih sebenarnya si Joe Felix itu mengisi winger kiri. Sehingga Sancho atau Neto itu fokus di kanan ya. Tapi untuk lebih pastinya di musim depan sih ya. Baru saat Estevao itu datang, baru posisi right winger ini dapat tercover dan aman. Sehingga Madueke itu dapat bebas pergi di musim panas nanti. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Klik komen di kolom komentar. Next, kembali ada kabar kurang mengenakan terkait pemain cedera guys ya. Dikutip dari Bobby Vincent, Enzo Maresca pada rumor kepergian Hernandez Hall. Apakah dia termasuk dalam keputusan teknis atau apakah dia cedera? Pertanyaan ini mengacu pada match versus Fulham yang di bench pun KDH itu tidak ada ya. Enzo menjawab tidak, karena itu cedera. Injured list itu tampaknya mulai kembali bertambah waktu ke waktu ya guys. Setelah James disusul Fofana,
kemudian Lavia, dan Badiashile. Dan kali ini list itu kembali bertambah oleh Hernandez Hall. Memang tidak ada terkait yang cukup signifikan ya dirasakan karena posisi itu tercover dengan cukup baik oleh Palmer, kemudian ada Nkunku, ada Felix yang bisa bermain di posisi Hernandez Hall. Jadi TBC rasa yang lebih concern, lebih kita harus perhatikan lagi itu adalah injured di right center back karena sudah tergerus ini kedalamannya dari right center back kita. Mulai dari mestinya Wesley Fofana dan juga Colwill bermain di left center back dan Fofana di right center back karena cedera ya. Reece James itu lebih duluan malah. Yang dimana Reece James ini juga dapat mengisi right back sebagai inverted maupun right center back ya di posisi Wesley Fofana. Sehingga dua sudah gugur, tersisa Badiashile yang posisi naturalnya di left center back. Tapi karena dia salah satu yang performs di antara back tersisa yaitu Tosin dan Disasi, dia dipaksa untuk mengisi right center back. Dan cukup berhasil di dua pertandingan, namun ikut-ikutan cedera guys. Sehingga tiga ini sudah cedera. Tersisalah Tosin dan juga Disasi. Ya, dua pemain ini yang mereka bisa mengisi right center back termasuk Malo Gusto. Tapi Malo Gusto postur tubuhnya dan juga profile playernya tidak posisi sebagai central back sehingga tersisa Tosin dan juga Disasi yang juga kualitas mereka tidak ada di situ. Ya, jadi ini posisi yang memang benar-benar kita concern, kita memperhatikan karena posisi ini adalah titik lemah dari Chelsea dan kita sudah dapat melihatnya kemarin. Entah itu mau diisi di Sasi, entah itu mau diisi oleh Tosin atau Malo Gusto, hancur-hancuran. Ya, posisi lemah dari Chelsea ada di posisi right back dan right center back, guys. Ya, kita tidak tahu apakah kita bisa memanggil Asel Mino di Januari ini atau mungkin dia baru menandatangani kontrak verbal kemarin sudah oke, tapi secara official mungkin di Juni ya kita tidak tahu atau mungkin kita bisa memanggil Trevor Chalobah atau mungkin kita bisa memanggil Alfie Gilchrist ya untuk dapat join di Januari kita tidak tahu guys. Tapi memang saat ini posisi right center back kita itu dalam posisi bahaya dan posisi terlemah dari Chelsea saat ini. Oke, untuk menutup video kali ini, CBC punya shocking news yang akan mengejutkan kita semua, ya. Terkait pemain favorit dari beberapa fans dari Chelsea, yaitu Joe Felix, yang kita semua itu kemarin bertanya-tanya kenapa dia ini tidak diturunkan oleh Enzo Maresca. Dikutip dari Willem Baluki, sumber terdekat dengan Maresca mengatakan hal ini di channel YouTube-nya 2 minggu lalu. Saya telah berbicara dengan direktur sepak bola, owner, dan Maresca sendiri pada saat mereka semua sedang bersama-sama di dalam pembicaraan menuju ke Chelsea. Klub pada dasarnya ingin Enzo menjadi pelatih dari pemain yang mereka berikan. Adapun satu-satunya pemain yang mungkin tidak meyakinkan Enzo adalah Joe Felix. Tetapi klub dalam hal ini Chelsea mengatakan tolong bawa dia. Kami tahu kamu akan membuatnya lebih baik. Sisanya para pemain lain adalah para pemain yang Enzo Maresca inginkan. Klub telah berkata kepada dia jika dia menginginkan seorang pemain, beritahu mereka. Tetapi pemain itu harus berusia di bawah 24 tahun. Ya, terkonfirmasi ya. Karena klub ini ingin menciptakan skuad yang terdiri dari pemain-pemain yang lapar dan memiliki kemampuan untuk berkembang.
Oke, di segmen ini CBC akan membagi dua segmen. Yang pertama tentang regulasi rekrutmen. Ya, see? Buat teman-teman yang sudah mengikuti channel dari CBC ini pasti sudah dapat melakukan validasi dari pernyataan di atas. Karena seperti yang CBC yang sudah sebutkan berkali-kali di episode berikutnya ya, bahwa untuk mengetahui rumor ya itu sangat mudah, yaitu dengan mengidentifikasi umur berapa pemain tersebut. Apakah pemain tersebut di atas 24 tahun atau di bawah 24 tahun. Kalau di atas, maka kemungkinan besar itu tinggal 10% saja ya untuk kevalidan informasi tersebut. Dan pastikan bila 24 tahun ke atas, pemain itu adalah pemain top, bukan pemain mediocre. Nah, setelah itu barulah kemungkinan besar itu akan dapat direkrut. Next. Oke. Yang kedua, terkait Joe Felix. Ya, entah mengapa CBC itu cenderung mempercayai isi dari rumor berita tersebut karena minimnya waktu bermain yang diberikan oleh Enzo Maresca kepada Joe Felix ataupun kepada Nkunku. Ya. Jadi saat Maresca menyusun tim di Premier League, kita tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi kita dapat melihat minggu ke minggu ya. Jadi valid tidaknya itu akan semakin kentara pada saat pertandingan versus Ipswich sih. 2 hari lagi guys. Kalau Joe Felix tidak juga diturunkan, maka 100% berita ini valid. Di mana Joe Felix itu adalah pemain yang tidak diinginkan oleh Enzo Maresca. Namun sebaliknya, bila Joao Felix itu diturunkan, maka rumor berita tersebut itu hanya isu belaka atau 50% kemungkinan itu benar-benar terjadi. Karena kita bisa tahu Chelsea saat ini sedang mengalami kekalahan pertama setelah 10 pertandingan. Sehingga tidak bisa juga kita katakan drop ya. Mungkin lagi kurang beruntung saja saat ini. Performance-nya sedang tidak beruntung saja. So we will see guys. Semoga saja Joe Felix ini dapat turun, diberikan kepercayaan untuk mengisi left winger, menggantikan Jadon Sancho sehingga dia ini dapat berkombinasi kembali dengan Cucurella seperti saat Chelsea melawan Southampton ataupun melawan West Ham di beberapa bulan yang lalu. Oke, I think that's all di episode ke-144 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Ya, still in the happy holiday guys. Ya, selamat menjelang tahun baru. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on the Charles.